Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di dalam pembelajaran mata pemrograman dasar, mata pelajaran pemrograman dasar. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membuat satu program sederhana, yaitu program Hello World. Nah, selanjutnya kita akan menerangkan di pertemuan kali ini akan menerangkan tentang bagian-bagian yang sudah kita tulis. Kita jelaskan apa saja sih fungsi-fungsinya. Nah, di sini di dalam C++ di sini kita memiliki, yang kita lihat di sini kita memiliki 3 bagian ya. Yang bagian pertama itu disebut dengan deklarasi untuk fungsi include. Nah, di dalamnya ada fungsi untuk library iStream. Kemudian setelahnya yaitu bagian kedua yaitu bagian namespace. Kemudian yang selanjutnya yang dari in main sampai tutup kurung kurawal di sini adalah disebut dengan bagian fungsi. Nah, jadi kita lihat ya. Di sini ada include, ada namespace, kemudian ada fungsi. Kita jelaskan satu persatu. Pada bagian deklarasi include ini, di sini kita akan mendefinisikan atau memasukkan pustaka atau library dari yang kita lihat di sini adalah pustaka dari library iStream. Nah, library ini bisa kita anggap sebagai program lain yang ingin kita gunakan atau ingin kita masukkan ke dalam program kita. Nah, contohnya di sini kita menggunakan iOStream. Jadi kita di sini menggunakan library dari si iOStream untuk melakukan fungsi, menambahkan fungsi cout, fungsi untuk output, kemudian menambahkan fungsi untuk input atau cin. Nah, terus selanjutnya selain itu apa lagi sih fungsi-fungsi yang lain? Ternyata nggak cuma itu ya. Jadi contohnya ada, jadi fungsi yang selain itu, selain apa? iOStream ada include. Contohnya di sini kita contohkan beberapa. Math. Nah, .h. Jadi ada fungsi math.add, kemudian ada include dot, nah, buka kurung time.h. Kemudian contohnya ada lagi include, nah, tanda petik hello .h. Nah, di sini jadi ada beberapa fungsi library yang kita tambahkan. Nah, fungsinya apa saja? Perbedaannya apa saja? Nah, sebenarnya fungsinya sama, yaitu ingin menambahkan si library math ke dalam program yang kita buat. Nah, kemudian .h atau .h setelahnya itu artinya adalah header atau bagian atas, bagian kepala file dari si C atau si program C++. Kemudian di sini kalau kita lihat juga ada nanti di situ fungsi .hpp contohnya. .hpp artinya dia adalah header juga ya. Artinya header juga dari C++. Kemudian ada juga .cpp. Nah, artinya itu adalah menambahkan library dari shortcode dari C++ itu sendiri. Nah, jadi perbedaannya itu ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan tanda kurung siku titik-titik, maka program akan mencari ke dalam library apa contohnya. Contohnya time time.cpp, berarti dia akan menambahkan library dari time. Kalau di sini kita contohnya menggunakan iOStream, berarti kita hanya akan menambahkan library dari si iStream. Yang lain contohnya kita nggak gunakan ya. Jadi kita hanya menggunakan library dari iStream karena kita hanya membutuhkan fungsi input dan fungsi output untuk program Hello World ini. Nah ya, contohnya itu. Jadi kemudian di bagian ini ada deklarasi yang kedua, yaitu deklarasi namespace std. Ini sebenarnya deklarasi ini bersifat opsional, artinya boleh kita tambahkan atau boleh juga tidak kita pakai atau tidak kita tambahkan.
Contohnya kalau kita tidak menggunakan fungsi namespace std di program coba ini, nah di ini contohnya saya di sini nggak menggunakan using namespace std, tapi konsekuensinya saya harus ketika saya membuat program keluaran assalamualaikum ini, saya harus menambahkan std. Kalau tidak, nanti si cout ini tidak dikenali, ya, tidak dikenali atau error. Jadi nanti harus ditambahkan di awal std titik dua kali, kemudian di akhir perintah di akhir baris itu ditambahkan juga dengan fungsi std lagi. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau ini harus kita tambahkan std di setiap output yang kita keluarkan atau yang kita ketik, kemudian di fungsi inputan juga harus ditambahkan fungsi std. Nah, tapi karena kita tidak mau capek ya di latihan ini, jadi kita akan menggunakan namespace std. Jadi untuk fungsi di sini, fungsi cout, tidak perlu lagi kita menggunakan std lagi kayak tadi, std titik dua kali kemudian cout. Jadi cukup cout aja. Kemudian di akhir juga cukup langsung tutup gini ya, tanda panah dua kali gini, kemudian end line. Oke, itu jadi bagian deklarasi dari namespace. Jadi kalau kita tidak menggunakan namespace std, berarti kita harus menambahkan fungsi std itu di setiap baris, ya, di setiap baris. Kemudian ada deklarasi fungsi. Nah, ini namanya deklarasi fungsi. Fungsi main ya, di sini adalah fungsi yang akan dieksekusi. Jadi di dalam fungsi main nanti adalah apa yang akan dieksekusi pertama kali saat program dibuka. Fungsi ini sifatnya wajib ya. Jadi dia harus ada di setiap program yang dibuat untuk dieksekusi. Jadi kalau tidak ada main, berarti nggak ada yang dieksekusi, berarti kosong. Tapi ada tapinya ya. Jika hanya membuat program yang berfungsi sebagai library saja, program yang memuat library saja, maka fungsi main ini juga nggak harus dibuat kalau hanya untuk memuat library saja. Nah, selain fungsi dari main, sebenarnya ada fungsi yang lain ya, yaitu fungsi void. Nah, contohnya fungsi void itu gimana? Contohnya kita gini, setelah ini kan milik main ya, buka tutupnya ini milik main, kita juga bisa nambahkan di sini void. Contohnya void hello ya. Kita jangan lupa kasih buka kurung tutup kurung, kemudian kasih buka kurung kurawal lagi, kita enter. Nah, contohnya fungsi void juga sama, cout contohnya. Kita kasih tanda petik 2, kita kasih perintah juga sama, statement yang sama, hello teman. Nah, kemudian jangan lupa kasih tanda penutupnya end line, kemudian jangan lupa yang paling penting adalah tanda titik koma. Nah, jadi ada fungsi, selain fungsi main juga ada fungsi void atau fungsi void, fungsi hello ya. Jadi di sini kan ada in main, ada hello. Jadi ada fungsi main, ada fungsi hello. Nah, apa boleh seperti itu? Ya boleh. Yang penting bagiannya terpisah gitu ya. Jadi terpisah. Terus kalau kita mau buat si fungsi hello ini di atas juga bisa. Jadi nggak harus hello di bawah atau main di atas, boleh dibalik ya, boleh. Jadi boleh. Nanti kalau kita eksekusi gimana hasilnya? Kita simpan dulu. Saya simpan, Ctrl S, saya eksekusi. Nah, kita lihat sebentar. Nah, gitu. Ya. Nah, selanjutnya yaitu masalah statement. Oh, tadi belum muncul ya? Belum muncul. Oh, kita lupa nambahkan return null. Kita simpan lagi, kita eksekusi lagi. Sebentar, ada kesalahan. Encode type error, callback my function. Oke, kita lihat.
compile and run. View issue kita lihat sebentar. Oh, fungsi ini tidak didukung di GPP ya. Di program ini, di Atom ini kebetulan fungsi ini tidak didukung, jadi kita lewati dulu. Yang penting kita sudah belajar fungsi main ya. Jadi tadi ada deklarasi include, kemudian ada deklarasi using namespace std, kemudian ada deklarasi dari main. Oke, selanjutnya yaitu tentang statement dan ekspresi. Statement dan ekspresi itu adalah perintah yang dieksekusi, yang ditulis di dalam fungsi. Contohnya statement hello world ini disebut statement atau ekspresi. Jadi hello world ini sebutannya adalah statement atau ekspresi. Kemudian ada lagi istilahnya namanya white space. White space atau biasanya itu kita kasih tab atau kita kasih spasi. Nah, di sini C++ itu tidak memiliki aturan yang ketat dalam penulisan white space. Contohnya kita mau nambahin di sini spasi. Nah, gini. Nah, kita simpan. Kita eksekusi. Nah, di sini nggak ngaruh ya. Jadi di bahasa programnya dia ketika dieksekusi jadi file exe, dia tidak berpengaruh. Jadi kita bisa menggunakan ini. Walaupun dalam pengaturan penulisan yang baik, kita otomatis nggak boleh dong menggunakan terlalu banyak spasi atau fungsi tabulasi, karena nanti tampilan programnya jadi nggak cantik ya, nggak rapi. Jadi harus kita tetap mengusahakan dalam pengaturan white space-nya kita tidak berlebihan. Kemudian selanjutnya kita akan belajar membuat komentar. Nah, di sini komentar itu biasanya digunakan untuk menandai sesuatu. Contohnya di sini ada dua jenis cara penulisan komentar, yaitu pertama dengan fungsi garis miring 2 kali. Nah, ini disebut komentar. Saya tulis ini adalah komentar di dalam program 1 baris. Nah, jadi ini komentar untuk 1 baris. Kemudian ada juga komentar yang lebih dari 1 baris. Menggunakan apa? Menggunakan garis miring juga, kemudian tanda bintang. Nah, kemudian diakhiri juga dengan tanda bintang lagi, kemudian garis miring. Nah, di tengah-tengahnya kita bisa enter. Nah, jadi sepanjang antara buka dan tutup ini, di antara tanda bintang dan tanda bintang ini disebut komentar. Coba saya tulis ya. Ini adalah, saya turunkan ke bawah, komentar yang lebih bawah lagi dari 1 baris. Jadi komentar ini biasanya digunakan oleh programmer untuk menandai bagian-bagian tertentu. Contohnya kalau saya ingin menandai Airstream ini adalah bagian deklarasi include atau bagian include. Jadi saya tambahin komentar di sini juga bisa pakai garis miring 2 kali. Ini adalah bagian include. Nah, jadi seperti itu. Jadi cara menambahkan komentar itu ada 2 cara. Yang pertama menggunakan garis miring 2 kali untuk komentar yang hanya 1 baris. Kemudian menggunakan tanda garis miring bintang dan ditutup dengan bintang garis miring, itu digunakan untuk komentar yang lebih dari 1 baris. Kemudian juga bisa untuk menonaktifkan baris. Contohnya di sini saya ingin menambahkan fungsi keluaran lagi. Saya ganti hello world dengan assalamualaikum contohnya ya. Assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Di sini saya akhiri lagi endline. Jangan lupa tutup statementnya dengan tanda titik koma. Nah, contohnya si hello world ini akan saya nonaktifkan. Saya tinggal tambahkan garis miring 2 kali. Nah, kalian lihat ya,
kalimatnya jadi miring begini, kemudian dia jadi warnanya berbeda, itu artinya dia tidak diaktifkan. Oke ya. Nah, jadi cukup hari ini sepertinya. Ini sudah mulai masuk waktu sholat. Jadi di sini kita sudah belajar fungsi-fungsi di dalam C++, kemudian bisa juga menambahkan komentar. Nah, tugas kalian adalah membuat komentar. Nah, tugas kalian membuat komentar seperti ini. Ini bagian atas, ini adalah bagian include. Ini adalah bagian apa? Kalian kasih komentar. Kemudian kalian tambahkan juga di sini keluaran lagi, contohnya nama saya siapa gitu. Kemudian kalian kumpulkan ya. Demikian pembelajaran kali ini. Jika ada yang kurang jelas, tanyakan di WA atau di kolom komentar. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.